Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairon Abdul Rasyid dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura UIN Madura. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Al-Quran ke negara Barat dan dinamika terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Jadi bagaimana sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara Barat dan juga bagaimana dinamika terjemahannya terhadap bahasa Inggris. Di sini akan saya bahas. Sebagai pendahuluan, jadi sejarah mencatat bahwa Al-Quran itu masuk ke dunia Barat bermula pada masa perang salib di era kekuasaan Islam di Andalusia. Nah, ketika kontak antara dua peradaban besar ini tidak dapat dihindari, pada awalnya Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan tujuan polemis, bukan untuk memahami apa isi dari Al-Quran, melainkan Al-Quran itu diterjemahkan justru untuk mengkritik dan menjatuhkan Al-Quran, karena memang tidak dapat dihindari hal itu. Nah, salah satu karya yang sangat monumental dalam kritik terhadap Islam, terhadap Al-Quran, yang ditulis oleh karya Robertus Catensis, yang dilakukan sebagai upaya untuk mengkritik Al-Quran. Nah, hal ini menjadikan persepsi Barat terhadap Islam itu seringkali dipenuhi dengan prasangka dan kesalahpahaman, bukan untuk memahami, tapi untuk menimbulkan kesalahpahaman. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Nah, dari awalnya penerjemahan Al-Quran itu bernada atau bertujuan untuk mengkritik atau para orientalis itu mengkaji Al-Quran untuk mencari kesalahannya, beralih pada pendekatan ilmiah. Ketika Al-Quran itu diteliti dan para peneliti di Barat itu menemukan sesuatu kemudian dikaitkan dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu beralih dari bertujuan untuk mengkritik, beralih pada tujuan ilmiah dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, bagaimana sejarah masuknya Al-Quran ke negara Barat? Jadi awal mula masuknya Al-Quran ke negara Barat itu tidak terlepas dari hubungan yang panjang antara Islam dan juga Eropa. Pada saat itu masih masa kemunduran kekhalifahan di Cordoba di Spanyol. Nah, setelah penaklukan kota Toledo tahun 1085 di bawah pimpinan Uskup Agung Don Raimondo, dibentuklah lembaga yang bertujuan untuk menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa lain. Nah, pada saat itu setelah takluknya kota Toledo di bawah pimpinan Uskup Agung Don Raimondo itu, maka langsung membentuk sebuah lembaga yang memang lembaga itu dikhususkan untuk menerjemahkan teks-teks Arab, entah itu kuno maupun pada saat itu juga, yang di dalam teks-teks Arab itu termasuk juga di dalamnya Al-Quran untuk diterjemahkan. Nah, penerjemahan ini dilakukan dalam konteks persaingan religi antara umat Muslim dan Kristen. Jadi awalnya Al-Quran itu diterjemahkan sebagai persaingan antara umat Islam dan juga umat Kristen. Nah, salah satu terjemahan Al-Quran yang paling berpengaruh pada masa itu adalah terjemahan karya Robert Ketton, yang merupakan terjemah pertama di Barat, di dunia Barat. Meskipun pada awalnya penerjemahan Al-Quran di Eropa dilakukan dengan tujuan polemis dan bernuansa teologis untuk menentang Islam. Meskipun pada awalnya penerjemahan Al-Quran itu untuk persaingan religi antara Islam dan Kristen, namun seiring berjalannya waktu, perkembangan terhadap Al-Quran mulai mengalami perubahan yang dari awalnya berfungsi untuk pembuktian teologis, awalnya untuk persaingan religi, berubah menjadi upaya memahami teks suci secara lebih objektif dan akademis. Jadi
ada pergeseran antara penerjemahan Al-Quran yang bertujuan untuk memang persaingan religi antara Islam dan Kristen itu pada akhirnya berubah menjadi memahami teks suci Al-Quran secara lebih objektif seperti itu. Nah, kemudian apa sih dampak penerjemahan Al-Quran terhadap persepsi Islam di Barat? Jadi pada awal abad ke-12 hingga ke-17 Masehi, penerjemahan Al-Quran oleh para orientalis justru memberikan dampak negatif. Jadi Al-Quran itu diterjemahkan memberikan dampak negatif pada awalnya. Karena memang penerjemahan Al-Quran bukan ditujukan untuk memahami teks Al-Quran, tetapi untuk persaingan religi, untuk mencari kesalahan-kesalahannya dan lain sebagainya. Nah, hal ini karena terjemahan-terjemahan awal seperti kayak karya Robert of Caton tadi syarat dengan bias teknologi Kristen. Mereka mengkorelasikan antara Islam dan Kristen. Dengan ada kebencian, mereka juga memberikan unsur kebencian dalam penerjemahan Al-Quran dan upaya mendiskreditkan ajaran Islam. Nah, sehingga berakibat masyarakat Barat itu banyak memandang Islam sebagai agama yang sesat, keras, dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi penerjemahan persepsi masyarakat Barat itu bukan kesalahan Al-Quran, melainkan kesalahan para penerjemahannya yang syarat dengan Kristen dan juga banyak unsur kebencian, sehingga masyarakat banyak salah paham dengan Al-Quran, sehingga banyak salah paham dengan Islam, sehingga agama Islam itu disebut sebagai agama yang sesat. Namun seiring waktu terjadi pergeseran paradigma dalam penerjemahan tersebut. Mulai abad ke-18 hingga ke-19, sebagai orientalis seperti George Sell dan Adrianus Lelandus mulai menunjukkan pendekatan yang lebih ilmiah dan objektif. Sama seperti tadi, digiring ada pergeseran antara penerjemahan Al-Quran yang bertujuan untuk mempertemukan Islam dan Kristen beralih pada Al-Quran diterjemahkan untuk memahami teks agar lebih objektif dan lain sebagainya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.